Assalamualaikum saudara, siang sepekan kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik dan aktual, diantaranya peresmian Makodim 0322 di Kabupaten Siak. Bersama saya Cahaya Eci, inilah siang sepekan selengkapnya. Saudara, bertempat di objek wisata Embung Terpadu Dayun, Gubernur Riau Samsuar hadiri pengumuman pemenang Lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021. Penganugerahan untuk desa wisata ini turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Siak Alfedri dan Husni Mersa. Pengumuman dan penyerahan hadiah Lomba Desa Wisata di tingkat Provinsi Riau tahun 2021 dipusatkan pelaksanaannya di Desa Wisata Embung, Kecamatan Dayun. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Riau Haji Samsuar dan juga Bupati serta Wakil Bupati Siak. Dalam laporan kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, Lomba Desa Wisata tahun ini diselenggarakan di seluruh kabupaten kota di wilayah Riau dan menunjuk satu desa untuk perwakilan mengikuti lomba. Dengan kriteria penilaian lomba dilihat dari kelengkapan administrasi, pendapatan, pembangunan destinasi, kerjasama masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, serta desa wisata. 148 desa yang mempunyai surat keputusan yang resmi, dan pada tahun ini kita melakukan kegiatan dengan menetapkan satu desa wisata per kabupaten kota, sehingga utusan dari kabupaten kota, satu kabupaten, satu desa. Dan pada hari ini akan diumumkan lomba desa wisata sebagai pemenangnya. Kriteria penilaian lomba desa wisata adalah dari administrasi, dari pendapatan, dari pembangunan destinasi, dan dari kerjasama antara masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Dan di sini juga dinilai adalah desa wisatanya, bukan destinasinya, tapi desa wisatanya. Sementara itu, Bupati Siak Haji Alfedri mengatakan, kerjasama pelaku desa wisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang ada di tiap kampung, khususnya di Dayun, telah memberikan pemasukan bagi kampung tersebut sebesar 25 hingga 30 juta rupiah. Diharapkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk dapat mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing. Nah, harapannya di masa akan datang ini bisa lebih dikelola dengan baik bersama desa wisata yang lainnya. Dan alhamdulillah Pak Gubernur di desa wisata Dayun ini, ya kemarin tadi dilaporkan oleh Pak Penghulu, ini sudah bisa menghasilkan antara 25 juta sampai 30 juta satu bulan. Ya, ini sumber PAD juga bagi desa dan juga bagi Pokdarwis, ini bagi dua. Ya, 50-50 antara Pokdarwis dengan desa. Mudah-mudahan ini akan mendorong Desa Dayun menjadi desa yang mandiri di masa datang. Di Kabupaten Siak saat ini telah memiliki 21 desa atau kampung wisata. Salah satunya Desa Wisata Kampung Dayun yang berhasil dikelola oleh desa secara swadaya dengan dukungan berbagai stakeholder. Dari Kampung Dayun, tim liputan mengabarkan. Saudara, Kampung Dayun keluar sebagai juara pertama Lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021, mengungguli Desa Meskom Kabupaten Bengkalis dan Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu. Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 12 perwakilan desa dari Kabupaten Kota Seriau. Penyerahan hadiah ini dilakukan oleh Gubernur Riau Haji Samsuar dan diterima oleh penghulu Kampung Dayun Nasya Nugrik. Sementara untuk juara kedua diraih oleh Desa Meskom Kabupaten Bengkalis dan juara ketiga diraih oleh Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan ini Gubernur Riau Haji Samsuar menyerahkan sertifikat halal LPPOM MUI untuk pelaku pariwisata kepada 3 pelaku UMKM asal Kabupaten Siak, yakni usaha Dapur Mama Nizam, usaha Sidojoyo, dan usaha Aulia. Jadi pertama kami terima kasih dulu ya, bisa jadi salah satu itu bekerja sama. Tapi kalau untuk ke depan
Kami hanya ingin mengembangkan terus potensi kami. Tentu dengan dana desa saya akan coba tingkatkan SDM dari Pok Darwis dan akan memasukkannya ke dalam BUMDes supaya lebih terarah. Itu targetnya. Dan juga akan mengembangkan potensi lain yang ada di Dayun. Masih banyak, ada TNZ, ada makam Tuantan, ada lain-lain wisata Dayun. Itu rencana insya Allah. Ya, alhamdulillah pengunjung antusias dan makin banyak ya. Dan itu semoga makin tambah lah. Masyarakat senang kayaknya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Memperingati Hari Pohon Sedunia, Bupati Siak Alfedri lakukan penanaman pohon matoa di Benteng Hulu, Kecamatan Mempura. Memperingati Hari Pohon Sedunia, Bupati Siak Haji Alfedri bersama dengan Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza melakukan penanaman bibit pohon jenis matoa di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura pada Minggu 21 November 2021. Kegiatan menanam pohon ini juga dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kegiatan menanam pohon juga nantinya akan menjadi sumber oksigen bagi manusia. Pemerintah memberikan dukungan terhadap penyelamatan hutan melalui program Siak Hijau, sehingga penyelamatan hutan primer yang tersisa dan menjaga hutan gambut dari kerusakan. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemkesra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Kepala BKSDA Riau, penghulu, serta diikuti oleh non-government organization lingkungan yang tergabung dalam Sedawo Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada Rakerda DPD Asita Asosiasi Tour and Travel Riau di Pekanbaru, Bupati Siak Alfedri ekspos potensi pariwisata Kabupaten Siak. Bupati Siak Haji Alfedri diberikan kesempatan guna mempresentasikan potensi pariwisata di Kabupaten Siak pada Rakerda DPD Asita Riau yang berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru. Pada kesempatan ini, Bupati mengekspos berbagai potensi wisata seperti wisata sejarah, budaya Melayu, religi, alam, sport tourism, konservasi, edukasi, serta kuliner. Kami membranding Siak ini wisata halal. Wisata halal ya, karena ini memang berasal dulu dari kerajaan Melayu, melanjutkan di Islam. Dan memang salah satu dari provinsi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata sebagai tujuan wisata halal. Ya, salah satunya Riau. Nah, Riau ini itu adalah dari Siak. Maka kami sebetulnya sudah buat perda peraturan daerah wisata halal. Kemudian sudah bentuk Pokja, ada Pokja untuk pengembangan wisata halal ini yang dibuat oleh Pusat Bupati. Nah, kemudian kami juga sudah buat kesepahaman bersama OPD, Dinas Perindak, Pariwisata, kemudian PTSD, Koperasi UMKM, dan Dinas Kesehatan bersama Kemenak. Kemudian digabungi dan juga dengan LAM. Jadi tentu untuk bisa memajukan pariwisata kita tidak bisa sendiri, tapi harus dikolaborasikan dengan berbagai pihak, multi pihak, termasuk dalam ini adalah dengan Asita Riau. Nah, kita berharapkan nanti bisa kerjasama lebih lanjut dengan Asita bagaimana mempromosikan pariwisata ini, bagaimana mengajak mungkin berbagai wisatawan domestik, syukur nanti bisa mancanegara, apalagi dari Malaysia, Brunei, dari Arab Saudi, karena kita memang mengembangkan destinasi wisata halal. Nah, sehingga dengan sinergi yang baik, mudah-mudahan ini bisa memajukan pariwisata di Siak dan Riau. Dan ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang datang. Ini yang barangkali kami harapkan dari Rakerda pertama Asita tahun 2021. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Haji Alfedri juga menyempatkan meninjau pameran cenderamata khas Kabupaten Siak. Dari Kota Pekanbaru, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Panglima Komando Militer 1 Bukit Barisan resmikan markas Komando Distrik Militer 0322 Siak atau alih kodal 4 Koramil Kodim 0303 Bengkalis ke Kodim 0322 Siak. Kamis 25 November 2021, markas Komando Distrik Militer 0322 Siak yang berlokasi di Jalan Lintas Siak Tumang diresmikan pemakaiannya oleh Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin, serta peralihan kodal 4 Koramil Kodim 0303 Bengkalis kepada Kodim 0322 Siak. Pada peresmian Makodim, hadir Bupati Siak Haji Alfedri didampingi bersama dengan unsur Forkopimda lainnya.
Kegiatan peresmian Makodim 0322 Siak diawali dengan pembacaan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat, serta pernyataan peresmian kesatuan, persiapan pengambilan sumpah jabatan, dan Inspektur Upacara mengambil sumpah jabatan diikuti oleh Dandim 0303 Bengkalis dan pejabat baru Dandim 0322 Siak. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Dalam sambutannya, Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin mengatakan, selaras dengan kemajuan serta perkembangan wilayah di suatu daerah maupun perkembangan strategis yang dinamis serta tuntutan tugas ke depan, maka diperlukan pembentukan Komando Kodim 0322 Siak dan alih kodal 4 Koramil Kodim 033 Bengkalis ke Kodim 0322 Siak. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan stabilitas keamanan guna membantu pemerintah daerah dalam menjalankan serta melaksanakan pembinaan secara optimal. Kodam 1 Bukit Barisan sebagai Komando Utama Pembinaan TNI Angkatan Darat, salah satunya bertugas mewujudkan dan menyiapkan sumber daya nasional berupa ruang, alat, dan kondisi sosial yang siap digunakan untuk kepentingan operasi darat guna menghadapi tantangan hakikat ancaman dengan melibatkan semua komponen bangsa dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Diharapkan pada tugas pokok tersebut selaras dengan kemajuan dan perkembangan wilayah dan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis serta tuntutan tugas ke depan, maka perlu dilaksanakan pembentukan Komando Kodim 0322 Siak dan alih kodal 4 Koramil Kodim 033 Bengkalis ke Kodim 0322 Siak sebagai upaya menciptakan stabilitas keamanan guna membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan melaksanakan pembinaan teritorial secara optimal. Pangdam menambahkan, pejabat baru yang dilantik agar segera menjalankan tugas maupun beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi daerah dan juga bagi masyarakat, menjalin hubungan kerjasama di berbagai komponen guna menciptakan sinergitas antara pemerintah dan juga menjalankan tugas sebagai abdi negara. Tim Liputan mengabarkan. Dengan diresmikannya Makodim 0322 Siak, Pangdam 1 Bukit Barisan berkomitmen untuk memperkuat tugas di lapangan dalam rangka penggunaan teritorial serta mendukung kegiatan pemerintahan. Hal ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin. Saya hari ini mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolda, dari Pak Gubernur, Pak Bupati dengan Forkopimda semuanya, Pak Danrem hadir ke sini meresmikan secara resmi berdirinya Kodim 0322 Siak. Kita tadi sebenarnya hanya menata organisasi dari pengalihan komponen Bengkalis ke sini. Tentunya ini merupakan pengembangan organisasi dari Angkatan Darat sesuai dengan tuntutan dan tantangan tugas ke depan. Apa yang dilaksanakan sama prinsipnya, namun adalah memperkuat, mendetailkan tugas-tugas di lapangan dalam rangka pembinaan teritorial, dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, bagaimana hubungan pembangunan daerah. Kalau sekarang kan hanya penataan dan 179 sudah siap operasional, namun nanti berguna waktu akan kita lengkapi, kita isi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Saudara, pada peresmian Makodim, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Bupati Siak Alfedri lakukan peninjauan kantor Makodim 0322 Siak, sekaligus lakukan penanaman pohon. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin bersama dengan Bupati Siak Alfedri dan unsur Forkopimda, selain meninjau secara langsung kantor Makodim 0322 Siak yang baru saja diresmikan, juga melakukan penanaman pohon. Ditemui saat usai melakukan peresmian kegiatan di Makodim 0322 Siak, Bupati Siak Alfedri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk menegakkan struktur TNI di tengah-tengah masyarakat.
Dirinya berharap adanya kantor Makodim 0322 Siak dapat memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah bersama TNI dan Polri untuk melakukan ketahanan negara teritorial wilayah sehingga Siak kedepannya semakin kondusif dan semakin maju. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hari ini Makodim 0322 Siak diresmikan oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Tentu ini merupakan keberkahan bagi Kabupaten Siak dan masyarakat. Ya, tadi disampaikan Pak Pangdam, ini kan maknanya simbolis mendekatkan struktur TNI ke tengah-tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini akan memudahkan koordinasi pemerintahan daerah dengan TNI, Polri, ya terutama bagaimana untuk kita dalam rangka upaya ketahanan negara, ya, pembinaan teritorial, pembinaan wilayah, termasuk nanti ya ketahanan kebencanaan, ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah, sehingga Siak mudah-mudahan ke depan semakin kondusif, banyak investasi masuk sini, mudah-mudahan Siak akan semakin maju karena kita punya kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Puton. Inilah harapan masyarakat akan buka lapangan pekerjaan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, aplikasi Sri Kandi permudah akses informasi kearsipan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Nur Hidayah yang didirikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Jois Purba pada tahun 2016 turut berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia dalam rangka menciptakan generasi Rabbani yang hafal Al-Quran, berjiwa wirausaha, fakih, serta mandiri dan bermanfaat. Kami tawarkan dengan 4 program unggulan: hafidz Al-Quran, memiliki kecakapan sains, berjiwa wirausaha, serta memiliki kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Mari ayah dan bunda, sekolahkan, titipkan pendidikan, percayakan pendidikan anak Anda di Pondok Pesantren Nur Hidayah. Mudah-mudahan nantinya menjadi generasi yang berprestasi, unggul, dan memiliki daya saing yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19.
Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program. Aspirasi, permintaan informasi dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Laporan sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan diberikan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih di Siak Sepekan. Bupati Siak Alfedri menyerahkan 1 unit ambulans untuk masyarakat Siak asal Nias yang berdomisili di Kabupaten Siak melalui organisasi DPC Himpunan Masyarakat Nias Indonesia yang dilaksanakan di Sekretariat DPC HIMNI Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Masyarakat Nias Indonesia Kabupaten Siak menerima bantuan 1 unit mobil ambulan dari pemerintah daerah Kabupaten Siak yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Haji Alfedri pada Sabtu sore 20 November 2021 yang disaksikan oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Alfedri menyampaikan penyerahan 1 unit mobil ambulan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati berharap dengan diserahkannya 1 unit ambulan tersebut, pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terbantu. Bupati Siak menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan 1.000 UMKM bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan diharapkan dengan adanya bantuan 1.000 UMKM tersebut, kesehatan dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Diharapkan tidak hanya dari segi pelayanan kesehatan, namun juga perekonomian masyarakat di Kabupaten Siak semakin meningkat. Nah, kami terkomitmen tentunya bagaimana membangun Kabupaten Siak yang lebih baik. Mulai dari masalah pendidikan, bagaimana mengangkat nanti kualitas sumber daya manusia dari rata-rata sekolah sekarang 9,6 tahun, nanti bisa minimal rata-ratanya di atas 10 tahun. Itu target ya, sehingga ada beasiswa bagi keluarga kurang mampu di seluruh daerah. Begitu juga akan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan ada minimal 1.000 UMKM per tahun. Ini sudah kita programkan mulai tahun 2022, termasuk juga dari dana desa minimal 1.200. Jadi harapan kita minimal 2.000 UMKM setahun. Itu adalah untuk keluarga yang kurang mampu. Jadi keberpihakan kita jelas bagaimana mengatasi penanggulangan kemiskinan yang ada potensial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kemudian tentunya di bidang kesehatan, ya, pemberdayaan ekonomi termasuk infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, di berbagai kecamatan seperti di Tualang kita juga membuka taman, membuat taman seperti di kilometer 6 kita membuat taman sebelah kantor Koramil. Itu kan janjinya tahun 2018 lagi. Nah, dia baru mulai kita wujudkan 2020 dan tahun ini selesai. Di sisi lain, Ketua DPC HIMNI Kabupaten Siak, Sokhyaro Halawa, mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Siak atas bantuan 1 unit ambulan. Bantuan ambulan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk masyarakat yang berasal dari Kepulauan Nias sehingga bisa memberikan pelayanan khususnya pada masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi ambulan untuk menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Siak. Dengan penataan dan pengembangan transportasi ambulan dilakukan secara terpadu untuk pelayanan kesehatan. Perlu kita melihat balik saat kita telah bertemu pertama kali dalam silaturahmi kita dengan Bapak Bupati. Dalam momen tersebut, Bapak Bupati telah melihat dan memandang kita
Masyarakat Nias merupakan salah satu komunitas yang sangat berpotensi dalam membantu ikut serta mengembangkan daerah Kabupaten Siak. Perhatian dari Bapak Bupati ini telah tertuang dalam suatu ikatan yang kuat. Ditambah dengan bentuk perhatian Bapak Bupati kepada kita, masyarakat Nias, salah satunya ialah yang telah terwujud di depan mata kita, yaitu sebuah unit mobil ambulans yang merupakan hibah bantuan dari pemerintah kepada kita, masyarakat Nias. Ini adalah salah satu bukti yang telah ditunjukkan kepada masyarakat Nias. Perhatian dan sesungguhnya Bapak Bupati beserta jajaran yang patut kita apresiasi. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman buka Job Fair tahun 2021. Job Fair ini diikuti 11 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak. Berlokasi di Aula Hotel Winaria 3, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak menggelar Job Fair 2021. Job Fair tahun ini diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 24 hingga 25 November 2021. Menurut Amin Budiadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam laporan kegiatan menyebutkan bahwa Job Fair tahun ini diikuti oleh 11 perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, perkebunan, pulp and paper, serta juga jasa perusahaan. Amin Budiadi berharap Job Fair tahun ini mendapatkan para pencari kerja yang kompeten dan sesuai dengan keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mohon maaf ya, ini jangan hanya seremoni. Kita dari Pemkab berharap bahwa nanti dari ke-11 perusahaan nanti tetap jalin komunikasi pasca Job Fair. Berapa orang yang terdaftar, kapan tesnya, berapa yang diterima, tolong dikomunikasikan dengan kita. Ya, saya harapkan di Job Fair tahun 2021 ini ada angka-angka konkret yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Kenapa? Karena masalah di Indonesia itu sekarang bukan masalah pendidikan, kompetensi, tapi juga masalah yang paling penting sekarang adalah penempatan. Banyak orang pinter, banyak orang kompeten, tapi tidak dapat ditempatkan di tempatnya yang pas. Di sisi lain, Maulina Amalia Sari selaku perwakilan HRD dari PT Indah Kiat Pulp and Paper menyebutkan, Job Fair 2021 diharapkan sebagai salah satu upaya ataupun langkah awal dalam membantu putra dan putri daerah untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pengangguran atau job sector atau pencari kerja yang meningkat, sedangkan tempat atau lowongan kerja saat ini menurun, ya, apalagi di zaman di masa pandemi yang pada saat ini yang sudah kita hampir rasakan dari bulan Maret 2020 sampai saat ini pandemi ini belum usai. Nah, kita pun perusahaan yang kita rasakan juga selaku yang sebagai HRD salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Siak juga merasakan hal yang sama, adanya pengurangan penerimaan karyawan. Nah, tentunya, dan mungkin ini juga terjadi di tempat perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah tentunya bukan itu saja permasalahannya, adalah media. Nah, adik-adik kita yang tamat kuliah ini setiap tahun tamat kuliah itu Pak banyak, selalu ada yang sudah, tapi penempatannya tidak ada. Nah, ini akan menjadi harapan kami sebagai perusahaan dan harapan adik-adik semua dengan adanya acara Bursa Efek Kerja ini. Dengan acaranya Job Fair ini kita buat rutin di Siak, ini sangat membantu adik-adik atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Contohnya mungkin adik-adik atau pencari kerja job seeker yang di Siak tidak perlu ke Perawang, bisa terbantukan, bisa berhubungan dengan kami langsung HRD-nya. Sementara itu, Sekda Siak Haji Arfan Usman yang hadir membuka kegiatan Job Fair 2021 menyebutkan, Job Fair tahun ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru di Kabupaten Siak. Pada awal tahun 2021 tercatat 703 orang tamatan sarjana yang membutuhkan pekerjaan, dan pekerjaan tersebut bisa didapati dari 11 perusahaan yang berpartisipasi dalam Job Fair tahun ini.
berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Periode pertama, periode 1 Januari sampai dengan Oktober 2021, diketahui saat ini berjumlah 703 orang sarjana S1 dan S2 atau 14,81%. Sarjana D1 dan D3 berjumlah 4,56%. Sekolah menengah atas 79,48% dan lainnya berjumlah 1,28%. Dari persentase didapat perlunya dukungan kepada seluruh perusahaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak untuk saling membahu memberikan kesempatan kerja bagi pemuda dan pemudi khususnya di wilayah Kabupaten Siak, menghindari kesenjangan sosial dan dampak sosial ke depannya. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, kita menyadari pentingnya kerjasama untuk saling membahu dalam pembangunan pemerintah Kabupaten Siak, bukan hanya semata-mata menjadi urusan pemerintah daerah saja. Diperlukan sikap yang sama dan visi yang sama pentingnya pelayanan masyarakat di bidang tenaga kerjaan agar proses ini dapat terselenggara dengan baik. Diperlukannya kerjasama perusahaan untuk berbagi informasi lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Tenaga kerja dari perusahaan yang dibutuhkan tentunya diharapkan semakin luas, sehingga membuka peluang dan kesempatan bagi putra dan putri daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Tim Liputan mengabarkan. Aplikasi Sri Kandi merupakan aplikasi umum bidang kearsipan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang memberikan kemudahan akses informasi kearsipan. Aplikasi Sri Kandi pada dasarnya merupakan integrasi antar pengelolaan arsip dinamis secara instasional berbasis digital melalui aplikasi SIKD dan secara nasional pada kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Kepala Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional, Wawan, mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan kearsipan nasional yang telah ditetapkan dengan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Wawan berharap agar petugas yang telah ditunjuk dapat mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi guna memudahkan dalam berkomunikasi, berkoordinasi antar instansi, terutama terkait akses informasi kearsipan yang diperlukan oleh publik. Dalam rangka untuk mengajak kita semua, Bapak dan Ibu di Kabupaten Siak, untuk ikut serta dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan kearsipan nasional yang sudah barang tentu sudah ditetapkan dengan Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai tahun 2024. Bapak dan Ibu semua, bahwa dalam RPJMN tersebut itu setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita garis bawahi terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Siak, yang dalam secara normatif ketika sudah ada RPJMN maka seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota termasuk Kabupaten Siak itu harus melakukan harmonisasi, sinkronisasi, penyelarasan dengan kegiatan-kegiatan program-program yang ada di dalam RPJMN. Beberapa manfaat perangkat daerah yang mampu mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi diantaranya memudahkan komunikasi serta koordinasi antar instansi dan juga pemerintah, memudahkan akses informasi kearsipan yang diperlukan oleh publik. Selain itu, dengan penggunaan aplikasi Sri Kandi diharapkan kinerja aparatur dapat meningkat dan lebih optimal dalam mencapai target organisasi serta mendukung upaya penghematan kertas. Tim Liputan mengabarkan.
Saudara tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Afni Zulkifli pada pelatihan peningkatan SDM pengelola wisata ini mengatakan wisatawan dapat menjaga ekosistem hutan seperti mangrove, sungai bersejarah, Kampung Kayuara Permai, Sungai Apit. Ya, hari ini saya hadir di mangrove Kayuara Permai. Ya, sebetulnya saya masih tidak menjadi tempat baru ya, karena saya dulu juga pernah, bahkan jadi orang pertama yang pernah nginap di lokasi ini. Ini lokasi yang luar biasa, gerakan masyarakatnya juga luar biasa, lingkungannya juga masih terawat dengan baik, mangrove-nya maksudnya. Dan sekarang saya lihat untuk pengembangan desa wisatanya juga sudah mulai memenuhi beberapa infrastruktur pendukung ya, ada musola, ada aula, ada MCK, dan mudah-mudahan inilah bentuk dari pembangunan berkelanjutan di mana terbangun masyarakatnya yang cinta akan lingkungan dan mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari desa wisata yang seperti ini, karena sudah bukan masanya lagi hanya membangun saja tapi mengabaikan lingkungan. Tapi kalau kita membangun dengan tetap memperhatikan lingkungan, insya Allah hutannya lestari, rakyatnya sejahtera. Ya, pelatihan ini kan saling sharing ilmu pengetahuan ya, dan itu penting karena konservasi tidak bisa berjalan sendiri. Jadi mudah-mudahan peserta pelatihan ini dengan adanya kegiatan ini bisa pulang kembali ke tempatnya masing-masing, membawa pengalaman dan sharing pengetahuan dari berbagai anggota yang lainnya, sehingga nanti itu yang akan menjadi bekal untuk mereka mengembangkan konsep desa wisata di tempatnya masing-masing. Jadi saling sharing ilmu, dan sharing ilmu itu akan menambah pengetahuan, akan menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti akan terkembangkan lagi inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi baru di tempat masing-masing. Saudara, sebanyak 90 peserta Indonesian Creative Cities Festival lakukan city tour ke Kabupaten Siak dengan mengunjungi sejumlah objek wisata. Kehadiran peserta City Tour Indonesia Creative Cities Festival 2021 di Kabupaten Siak diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Fauzi Asni di Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura. 90 orang peserta dari seluruh Indonesia ambil bagian dalam kegiatan ini dengan mengunjungi sejumlah objek wisata di Kabupaten Siak. Setelah menikmati suasana di kawasan wisata Tangsi Belanda, peserta City Tour Indonesia Creative Cities Festival menyeberangi Sungai Siak menggunakan sampan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Kelenteng Hok Siu Kiong, Masjid Raya Syahbudin, Istana Siak, Balai Kerapatan Adat, dan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak. Menurut Panitia Pelaksana Rizky Bagus Oka mengatakan kreatif tour ke Kabupaten Siak ini menjadi bahan pembelajaran yang baru bagi para peserta. Selain memiliki sentra kreatif, kelas Kabupaten Siak merupakan salah satu ikon pariwisata di Provinsi Riau. Di City Tour ini ada kreatif tour ya sebenarnya, karena kita tahu di Siak sendiri memang ada sentra kreatif kelas ini, jadi karena kita tuan rumah kita mengadakan ke sini, dan juga memang Siak sendiri sebagai ikon pariwisata provinsi karena dari beberapa tempat dari dulu memang Siak sebagai ikon pariwisata. Diharapkan dengan kegiatan City Tour ini akan semakin banyak memperkenalkan potensi wisata di Kabupaten Siak di tingkat nasional. Tim Liputan mengabarkan. Batako merupakan salah satu bahan untuk membuat sebuah bangunan. Tak heran banyak yang menggunakan batako sebagai bahan tambahan untuk mengkokohkan bangunan. Namun tak banyak orang tahu cara membuat batako tersebut. Berikut kita simak liputannya. Usaha batako milik Pak Yayan beralamatkan di Jalan Lintas Pemda, Siak Raya, Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura. Merupakan salah satu usaha produksi batako yang telah berdiri sejak tahun 2011. Sebelumnya, Pak Yayan mendirikan usaha batako di Simpang Kualian, Kecamatan Siak. Saat kami datang untuk melihat secara langsung proses awal pembuatan dari batako, membutuhkan proses serta bahan-bahan. Proses dimulai dari pengadukan bahan ke dalam wadah yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencetakan hingga penjemuran. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan batako, yakni 2 macam pasir, semen, air, hingga abu, dan memberikan warna batako untuk penguat dari batako tersebut. Untuk memenuhi permintaan konsumen, Pak Yayan mengaku pembuatan batako miliknya diproduksi setiap hari. Tiap hari kadang tidak terima orang pesan itu banyak-banyak, ada 70.000, 50.000, itulah.
Batako produksi dari usaha Pak Yayan ini memiliki dua bentuk, yakni bentuk petak dan bentuk persegi 6 dengan kisaran harga Rp1.400 hingga Rp1.700 per keping. Harganya ada yang tebal 8 itu harga sekarang ini 1.700 satu. Tapi yang segi 6 itu 1.400, ini yang 1.700. Ada yang segi tebal 6 kan. Nah, bagi Anda yang memerlukan batako untuk pembuatan rumah maupun kepentingan lainnya, bisa langsung datang memesan kepada usaha Pak Yayan di Jalan Lintas Pemda, Siak Raya, Kecamatan Mempura. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Siak Sepekan kali ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Jaya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.